Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut Inspiring and Informatif. Pemirsa, 2 periode duduk menjadi anggota legislatif di Kota Medan. Banyak hal yang sudah diperjuangkan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala untuk kepentingan masyarakat Kota Medan, terutama di daerah pemilihannya. Seperti di Kecamatan Medan Helvetia, politikus dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini melalui lembaga yang dipimpinnya telah merealisasikan pipanisasi sepanjang 550 meter untuk warga Kelurahan Tanjung Gusta yang selama puluhan tahun kesulitan air bersih akibat jeleknya mata air sumur warga. Tidak hanya pipanisasi, sebelumnya Haji Rajudin Sagala juga berupaya memperjuangkan pembangunan drainase dan infrastruktur jalan di kelurahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kepedulian Rajudin Sagala terhadap masyarakat membuat banyak elemen masyarakat yang datang menemuinya untuk meminta arahan dan nasihat. Salah satunya adalah dari Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau JPRMI Kota Medan yang berkonsultasi terkait program kerja komunitas mereka di masa akan datang. Selama 2 periode duduk menjadi anggota DPRD Kota Medan, juga banyak hal yang sudah diperjuangkan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Rajudin Sagala untuk kepentingan masyarakat Kota Medan, terutama di daerah pemilihannya. Seperti di Kecamatan Medan Helvetia, politikus dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini, melalui lembaga yang dipimpinnya telah merealisasikan pipanisasi sepanjang 550 meter untuk warga Kelurahan Tanjung Gusta yang selama puluhan tahun kesulitan air bersih akibat jeleknya mata air sumur warga. Tidak hanya pipanisasi, sebelumnya Haji Rajudin Sagala juga berupaya memperjuangkan pembangunan drainase dan infrastruktur jalan di kelurahan ini. Usai menyampaikan tausiah agama di kegiatan tablik akbar dan sholat tasbih bersama Asikdi atau Asosiasi Intelektual Dai dan Kori daerah Sumatera Utara di Masjid Al-Hasanah, Jalan Cempaka, Gaperta Ujung, Kecamatan Medan Helvetia pada Minggu 24 Juli lalu, seperti biasa Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala yang juga seorang tokoh ulama di Provinsi Sumatera Utara ini menemui jemaah yang hadir untuk mendengarkan keluhan mereka terkait permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat. Berbagai persoalan pun disampaikan jemaah atau warga yang hadir di masjid itu kepada politikus Partai PKS yang 2 periode berturut-turut duduk di kursi legislatif DPRD Kota Medan, mulai dari mendapatkan BPJS Kesehatan secara gratis, kemudian minta diperbaikinya jalan di sekitar lingkungan mereka, hingga permasalahan-permasalahan sosial lainnya di masyarakat. Setelah menyerap aspirasi warga di Masjid Al-Hasanah, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala lalu beranjak menuju ke kediaman warga di Gang Kemenagi, lingkungan 3 Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia yang jaraknya 250 meter dari lokasi Masjid Al-Hasanah, guna mengisi pengajian rutin sekaligus memantau pemasangan pipanisasi PDAM di lingkungan tersebut, yang sudah selesai dikerjakan yang pelaksanaannya merupakan usulan dari Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala melalui lembaga DPRD Medan yang dipimpinnya. Di lingkungan 3 Gang Kemangi banyak fasilitas umum yang sudah diperjuangkan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala hingga terrealisasi dan dinikmati warga sekitar. Mulai dari pembuatan parit atau drainase yang dulunya tidak ada, kemudian pembetonan jalan dari sebelumnya hanya tanah, hingga pemasangan pipanisasi PDAM yang memudahkan warga sekitar kini untuk memasang meteran ke rumah masing-masing. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala, saat periode pertama dirinya menjadi anggota DPRD Kota Medan, yakni periode 2014 sampai dengan 2019, dalam kunjungannya ke lokasi tersebut, baik reses maupun sosper warga Gang Kemangi lingkungan 3 banyak mengeluhkan tidak mengalirnya saluran parit mereka, hingga hujan sebentar sering terjadi banjir. Selain tidak adanya saluran parit ketika itu, warga juga mengeluhkan kondisi jalan mereka yang tidak layak karena masih terbalut tanah dan belum diaspal. Sehingga bila hujan turun, jalan Gang Kemangi selalu becek dipenuhi lumpur. Akhirnya sebagai anggota DPRD Kota Medan yang berasal dari daerah pemilihan atau Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Petisah, dan Medan Baru, Haji Rajudin Sagala melalui Banggar DPRD Medan mengusulkan untuk dibuatnya saluran parit dan pembetonan jalan di Gang Kemangi. Usulan tersebut realisasi di periode pertama dirinya menjadi anggota DPRD Medan dan pembuatan saluran parit atau drainase serta pembetonan jalan akhirnya dilakukan di Gang Kemangi.
Pada periode kedua dirinya menjabat sebagai anggota legislatif, warga Gang Kemangi Lingkungan 3 kembali mengeluhkan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan yang bersahaja dan murah senyum ini, terkait sulitnya warga Gang Kemangi mendapatkan air bersih akibat jauhnya pipa PDAM Tirtanadi menuju lokasi mereka, sehingga jika dipasang harganya cukup mahal. Sementara warga selama ini hanya mengandalkan air yang bersumber dari sumur dan sumur bor yang kondisi airnya jelek dan berbau, sebab di kawasan itu tanahnya merupakan bekas areal persawahan. Warga lingkungan Kemangi berharap Wakil Ketua DPRD Kota Medan dapat membantu terpasangnya air leding di lingkungan mereka. Keluhan warga terkait persoalan jaringan pipanisasi untuk masuknya air leding karena selama puluhan tahun merasakan air sumur dan sumur bor yang berbau dan jelek ini pun akhirnya diusulkan dan disahkan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Rajudin Sagala, melalui Badan Anggaran hingga pada pertengahan tahun 2022 pemasangan pipanisasi PDAM Tirtanadi dilakukan di lingkungan 3 sepanjang 550 meter yang jalurnya diambil melalui pipa yang terpasang di Jalan Cempaka. Pemasangan pipanisasi di lingkungan 3 tersebut dilakukan secara gratis dan ditanggung oleh APBD. Warga kini tinggal memasang meteran baru untuk dialirkan ke rumah masing-masing agar dapat menikmati air bersih. Baik reses maupun sosper, di prodi pertama saya sebagai Alek yang dimanakan oleh masyarakat Kota Medan dari Dapil 1. Keluhan warga di sini airnya tidak mengalir sehingga hujan sebentar sering banjir. Kemudian jalan waktu itu ini masih kopak-kapik, ini belum diaspal. Makanya pada saat itu kita usulkan melalui Banggar dan alhamdulillah berhasil. Sekarang aparatnya sudah ada, jalannya sudah bagus, sudah dicor. Kemudian periode kedua kemarin warga ada lagi yang mengeluhkan terkait dengan mutu air. Air sumur itu jelek, bau, makanya kita sahkan melalui Badan Anggaran DPRD Kota Medan. Sekarang ini sudah dipasang pipanisasi sampai di ujung. Mulai dari jalan Cempaka, ini masuk Gang Kemangi, tinggal warga memasang meteran ke rumah masing-masing. Insya Allah ini air pump sudah bagus, tinggal ya masyarakat menikmatilah tanpa ada biaya karena sudah kita anggarkan melalui DPRD Medan lewat APBD. Tinggal ke rumah masing-masing lah. Berapa meter apa panjangnya pipanisasinya? Ini ke dalam sekitar 400, karena disambung dari luar sana sekitar 150, mungkin lebih kurang sekitar 550 meter lah. Hadirnya jaringan pipanisasi PDAM Tirtanadi di Gang Kemangi Lingkungan 3 Kelurahan Tanjung Gusta tersebut membuat warga sekitar senang. Warga mengaku sudah puluhan tahun menunggu masuknya jaringan pipanisasi di lingkungan mereka dan baru ini dapat realisasi berkat bantuan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Rajudin Sagala. Pemasangan pipanisasi di Gang Kemangi menurut warga sudah terpasang selama 1 bulan lebih. Warga mengucapkan terima kasih kepada Haji Rajudin Sagala yang sudah memudahkan kesulitan mereka untuk mendapatkan air bersih dengan masuknya jaringan pipa. Sebab selama ini kondisi air sumur maupun air sumur bor sangat bau dan berwarna kecoklatan. Sangat berterima kasih lingkungan 3 ini, terutama Gang Kemangi. Kami sudah lama menunggu-nunggu ini kehadiran air pipa ini, cuman belum dilaksanakan. Baru inilah kami mohon sama Bapak Rajudin terlaksanalah pipa air ini. Dan kami sangat berterima kasih semua atas bantuannya Pak Rajudin kepada masyarakat lingkungan 3 khususnya Gang Kemangi, Pak. Dulunya orang ibu mengandalkan apa, Pak? Air sumur, Pak. Bahkan yang gang ini banyak yang jelek, Pak, karena kan banyak sawah-sawah di belakang gitu, jadi banyak yang kuning. Hanya beberapa rumah aja rumah yang bagus, Pak, yang airnya bagus. Sudah berapa lama pipanisasi ini, Bu? Air ini masuk, sudah masuk sebulan atau 2 bulan, Pak. Kami sangat terima kasih sekali mewakili lingkungan 3 Gang Kemangi. Mudah-mudahan Bapak Ustadz diberi kesehatan, keselamatan, juga selalu amanah dalam melaksanakan tugasnya. Mudah-mudahan nanti dapat lagi menolong rakyat kami yang di lingkungan 3 ini, khususnya Gang Kemangi, Pak. Selain sebagai konstituennya dari Dapil 1 pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan tahun 2019, warga Gang Kemangi Lingkungan 3 sebagian merupakan jemaah Haji Rajudin Sagala. Sudah menjadi agenda rutin setiap bulannya Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Rajudin Sagala, mengisi pengajian pada ibu-ibu perwiritan di lingkungan ini. Seperti biasa di setiap minggu pengajian, Haji Rajudin Sagala senantiasa memberikan nasihat kepada jemaahnya untuk selalu taat agama. Sebagai wakil rakyat, di momen seperti ini juga ia selalu menyempatkan diri menyerap aspirasi masyarakat untuk dibawanya ke lembaga legislatif. Yakinkan saat malaikat maut datang, di tengah malam kita sedang ibadah, kita sedang sujud dalam tahajud.
Di saat malaikat maut datang pagi hari ke rumah kita, dia saksikan kita sedang datang malaikat maut kapanpun Ibu, selalu dia saksikan kita sedang melakukan aktivitas kebaikan kepada Allah. Maka orang seperti ini, ketika ruhnya dicabut, tergolong husnul khawatimah. Bentuk perhatian Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Rajudin Sagala terhadap masyarakat Gang Kemangi Lingkungan 3 hingga terbangunnya infrastruktur jalan dan drainase di lingkungan ini melalui usulannya yang ditindaklanjuti pemerintah Kota Medan membuat warga senang dan berterima kasih kepadanya. Warga pun berharap sosok wakil rakyat yang sederhana ini bisa kembali terpilih menjadi wakil mereka di lembaga legislatif pada pemilu mendatang. Sebelumnya udah ada juga jalannya, tapi kemarin sudah dipasang apa itu udah diperbaiki lagi. Dulunya jalan rusak parah Bu ya? Dulu awalnya memang rusak parah, tapi sekarang udah diperbaiki, udah bagus. Artinya ini setelah orang Ibu usulkan kepada Ustadz Rajudin agar pembangunan jalan ini bagus Bu ya? Iya. Kami sebagai penduduk di lingkungan 3 ini mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ustadz Rajudin Sagala yang selalu banyak mendukung aktivitas kami di sini, terutama juga kegiatan-kegiatan lain, termasuk juga perbaikan jalan dan fasilitas yang ada di lingkungan 3. Pemasangan jaringan pipanisasi PDAM di Gang Kemangi Lingkungan 3 Kelurahan Tanjung Gusta, menurut Budi Dharma, Kepala Lingkungan setempat, kini sudah dinikmati 40 kepala keluarga di lingkungan tersebut. Tidak hanya Gang Kemangi, 2 gang lainnya yang berdekatan dengan Gang Kemangi juga bisa memanfaatkan pipanisasi yang sudah terpasang. Selaku Kepala Lingkungan, Budi Dharma mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Rajudin Sagala, yang sudah membantu masyarakatnya selama ini mengeluhkan tidak adanya saluran parit, jalan yang rusak, serta sulitnya air bersih. Sehingga melalui Haji Rajudin Sagala, segala keluhan masyarakat dapat terwujud dan kini dimanfaatkan masyarakat fungsinya. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Rajudin sebagai wakil anggota DPR Kota Medan yang telah memberikan bantuan untuk kami masyarakat lingkungan 3 dengan dimasukkannya pipa PDAM di Kelurahan Tanjung Gusta. Kami sebagai mewakili masyarakat mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga apa yang diberikan kepada kami bermanfaat bagi masyarakat, terutama di Gang Kemangi ini. Jalan ini termasuk salah satu usulan Pak Ustadz juga Pak? Iya, dulu termasuk usulan dari Bapak Ustadz. Selain jalan dan drainase ini Pak? Itu seperti apa? Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti sama Pak Rajudin untuk jalan ini, kami mengharap juga yang selama ini kami usulkan telah terlaksana gitu dengan baik Pak. Dulunya kondisinya gimana Pak? Parah Pak? Untuk sebelumnya jalannya cuma jalan ini aja Pak, jalan tanah lah. Dan belum ada pipa PDAM. Kepedulian Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Rajudin Sagala terhadap masyarakat Kota Medan membuat banyak elemen masyarakat yang datang menemuinya untuk meminta arahan dan nasihat. Salah satunya adalah dari Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau JPRMI Kota Medan yang pada hari Senin kemarin datang menemuinya untuk berkonsultasi terkait program kerja komunitas anak remaja masjid tersebut di masa yang akan datang. Kepada JPRMI Kota Medan yang sebagian besar anggotanya adalah mahasiswa, Haji Rajudin Sagala memberikan motivasi agar mereka selalu berkarya untuk membangun umat dan bangsa agar menjadi lebih baik ke depannya tanpa membedakan kepentingan kelompok dan agama. Haji Rajudin Sagala juga mengisahkan bagaimana dulunya ia selaku mahasiswa yang tergabung dalam KAHMI ikut berperan menggulingkan rezim Orde Baru di Jakarta pada tahun 1998, bahkan tragedi Trisakti itu terjadi di depan matanya. Karena itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala berharap kehadiran JPRMI Kota Medan dapat dirasakan masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara, bahkan Indonesia, dan meminta mereka memiliki program kerja mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang, karena sebagai generasi muda dengan pemikiran-pemikiran yang bagus, mereka nantinya bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara. Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Medan datang ke ruang saya di lantai 1 gedung DPRD Kota Medan. Mereka bersilaturahmi, yang kedua konsultasi terkait dengan program kerja yang akan mereka lakukan. Tadi saya berikan arahan dan masukan.
ya silakanlah kehadiran JPRMI Kota Medan ini ya, bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara, bahkan Indonesia. Apalagi JPRMI ini tidak hanya ada di Medan, tapi juga sampai ke tingkat nasional. Ya, jadi yang tadi datang itu tingkat DPD Kota Medan. Kita berharap JPRMI ini ya bisa memiliki program kerja mulai dari jangka pendek, menengah, dan panjang. Sehingga kehadiran JPRMI itu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama umat Islam. Ya. Maka tadi saya sarankan agar mereka ini melakukan rapat kerja, sehingga punya programnya apa yang akan dilakukan mereka dalam waktu dekat ini. Dan kita sebagai anggota Dewan ya memberi motivasi ya, agar anak-anak muda ini yang nanti akan menggantikan kami di masa yang akan datang bisa punya pemikiran yang bagus ya untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara mulai dari hal yang kecil ya, terutama dari Kota Medan yang mereka sedang berada. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir iNews Sumut hari ini. Ingat tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Tania Sianipar beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, selamat pagi, Horas.